Ini menjadi penting. Nah, apa pengajaran teologis yang perlu kita pahami, maknai dari Ibrani ini, Bapak Ibu? Satu, pasal 1 sampai 2 menjelaskan sekali lagi, Yesus itu yang pertama dan yang utama. Lebih daripada Nabi dan para Rasul. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita jelaskan kepada jemaat kita. Yesus itu melampaui dari para Nabi, melampaui dari para Rasul. Mengapa? Karena dia Tuhan. Sekalipun ada orang yang punya pemahaman, sekalipun agama lain mengatakan Yesus itu Rasul atau sekalipun Nabi, itu salah. Memang di PL, di PL, bahkan di perjanjian baru, ada kadang-kadang pemakaian jabatan Nabi dipakai kepada Yesus. Ada kadang-kadang memang. Tetapi itu hanya pemakaian sementara istilah itu. Mengapa perlu di PL atau misalkan di perjanjian baru? Para nabi dan para rasul masih perlu memakai istilah nabi untuk mewakili jabatan Yesus. Karena pola pikir orang-orang di zaman PL atau juga di zaman PB masih lebih mudah melekat, masih lebih mudah mereka paham dan mengerti istilah nabi dibanding daripada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang di PL khususnya Bapak Ibu, Tuhan mayoritas memakai para nabi kan, menjadi perpanjangan lidah Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan rencananya. Itu konteksnya itu sebenarnya. Maka untuk itulah sebenarnya kita Ibrani memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam dan juga sekaligus membongkar konsep lama. Yesus itu tidak hanya sekedar nabi. Dalam peran dan fungsinya memang dia tidak ada bedanya dalam peran. Pelayanannya nggak ada bedanya seperti peran nabi dan rasul. Itu apa? Memberitakan firman Tuhan. Tapi ada keistimewaan Yesus dibanding daripada nabi dan rasul apa? Itu Tuhan loh. Sangat loh. Maka jangan kita merendahkan. Dia kita samakan seperti nabi dan rasul. Jangan. Itu maksud Paulus. Yang mana konsep yang keliru ini juga banyak dipakai orang Kristen hari-hari ini. Maka Paulus menjelaskan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 8. Bukti Yesus itu adalah Allah. Maka dia mengatakan Yesus adalah anak Allah yang ilahi. Yang memancarkan kemuliaan Allah. Dan Yesus itu adalah bentuk konkret dari Allah. Kalau Allah itu kan wujudnya roh. Tapi konkretnya, aktualnya, Allah yang berwujud roh itu baru bisa kita lihat dengan mata kepala di dalam diri Yesus. Inilah luar biasanya kita punya Allah. Hanya Allah kita yang berwujud roh bisa mengaktualisasikan dirinya, mengkonkretkan dirinya bahasa sederhananya. Supaya mudah dipahami, dikenal, dipercaya oleh manusia dalam wujud manusia. Itulah yang disebut dengan yang namanya apa? Yesus. Allah agama-agama lain tidak bisa melakukan seperti Allah yang kita punya. Allah agama lain berhenti hanya sebatas status roh. Tidak dapat dilihat, karena tidak dapat dipegang. Roh aja. Seperti udara atau angin. Bahayanya, kalau Allah itu hanya sebatas roh, berbahaya. Di mana bahayanya? Manusia bisa berpotensi diarahkan, dialihkan oleh roh-roh yang lain. Termasuk di dalamnya siapa? Sibulis. Iblis kan juga kan wujudnya kan roh. Itu bahayanya kalau Allah itu hanya berhenti mewujud nyatakan, memperkenalkan dirinya hanya sebatas roh. Yang kedua, kenapa di Indonesia orang sudah beragama, tapi masih percaya sama dukun? Masih percaya sama paranormal? Masih menyembah patung-patung gede?
makam orang-orang besar, pohon-pohon yang rimbun, termasuk kuburan. Masih banyak umat Kristen banyak, Pak. Itu mempertahankan itu karena pemahaman mereka hanya berhenti Allah itu roh. Maka mereka mencari bentuk-bentuk konkret daripada Allah yang bentuk roh itu. Maka mereka sembahlah patung, sembahlah kuburan, sembahlah pohon yang rindang, sembahlah makam-makam orang-orang besar. Maka supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau kesesatan berpikir yang seperti ini, maka Allah kita yang berwujud roh itu mengkonkretkan dirinya dengan dia datang ke dunia ini dengan nama Yesus. Sehingga bagi kita jelaslah sudah raut wajah, bentuk, tinggi, dan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Itulah arti Yesus itu adalah wujud Allah yang sempurna. Pesan ini penting secara teologis buat kita. Karena ini yang membedakan Allah kita dengan Allah orang lain. Menarik kemarin Bapak Ibu. Di fellowship kelompok pengusaha-pengusaha kelas malam Kamis. Kebetulan ada teman pengusaha yang nimbrung lah datang dalam PA kami gitu. Dia bilang begini, Pak Tony saya percaya bahwa Allah kita dengan Allah yang disembah oleh agama lain sama Pak. Begitu saudara. Padahal dia pemimpin loh, pemimpin rohani dari beberapa fellowship para pengusaha. Konsepnya masih di situ tuh. Jadi bagi saya Pak Tony sebenarnya jalannya saja, caranya saja yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Saya pikir nih, bahaya juga nih Bapak ini konsep berpikir. Kalau Tuhannya sama, pertanyaan saya, kenapa nggak jadi orang Islam aja dia? Lebih gampang kan? Apalagi bagi pengusaha. Kalau murtad, tokonya, usahanya, bisnisnya lebih cepat berkembang. Tinggal ganti aja nanti. Namanya toko Muhammad, ya Markus kira-kira begitu. Saudara, Alkitab kita jelas mengatakan kok. Itu dimulai dari mana? Abraham. Tulisannya kepada Musa. Contoh, satu saat Musa bertanya sama Tuhan. Tuhan, siapakah engkau? Ya, Tuhan jawab, aku adalah aku. Masih bingung pula Musa untuk memahami istilah aku adalah aku. Iya Tuhan, saya tahu engkau adalah engkau. Tapi tolong jelasin Tuhan, siapa namamu? Lalu Tuhan bilang, aku adalah Allah nenek moyangmu. Siapa itu? Allah yang disembah Abraham, Yakub. Dia tidak disebut. Dia adalah Allah yang disembah Ismail. Kita tahu Ismail itu kan diklaim oleh saudara kita seberang awal mula dari agama Islam kan, ajaran Islam. Walaupun sebenarnya tidak punya bukti historis, tidak punya bukti sejarah kan hal itu. Tapi di situ aja kita lihat sudah ada pemisahan kok. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan Ismail itu beda. Saudara, Allah kita jelas. Allah yang perkenalkan dirinya dalam 3 nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang perkenalkan diri dengan 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Allah kita. Agama lain gak percaya kan tentang konsep itu. Tentang nama itu, tentang pribadi itu. Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu menandakan Allah kita beda. Jadi jangan sesekali kita mentolerir, mengkompromikan. Wah, Allah kita tujuannya, Allah kita sama. Jalannya beda, sesat pikir. Karena itu tidak agama kita. Maka saya sangat sayangkan nih. Ya, pemimpin ya, pelayanan masih di situ cara berpikirnya loh. Aduh, saya pikir kasihan juga Bapak ini. Ya, ini perlu kita pahami. Ya, karena dia menyamakan Yesus itu sama dengan ya nabi-nabi agama lain. Kan itu maksudnya itu. Padahal beda. Yesus itu Tuhan kok. Ya. Yang kedua,
Pengajaran yang ketiga, pengajaran teologis yang ditekankan oleh Paulus kepada kita. Hati-hati. Sekalipun malaikat itu perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan. Suruhan Tuhan untuk menolong kita, menjaga kita. Tapi jangan sesekali mempertuhankan malaikat. Ibrani pasal 1 ayat 4 sampai 14. Ada juga komunitas-komunitas Kristen ajaran sesat yang mempertuhankan malaikat. Dan itu rupanya mulai ditemukan Paulus indikasi pemahaman yang keliru itu. Maka dia perlu singgung dan jelaskan itu dalam kitab Ibrani. Maka di zaman sekarang juga ini perlu buat kita. Maka jangan pernah sesekali Bapak berdoa, minta pertolongan, kasih kuasa penyertaan, mujizat, berkat dari malaikat. Jangan pernah saudara berdoa yang masih jomblo, supaya malaikat memberikan jodoh. Tuhan yang memberikan jodoh, bukan malaikat. Jadi hati-hati kita nih dalam hal berdoa. Fokus hati pikiran kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada malaikat. Maka kalau kita berdoa misalkan begini, Tuhan, kiranya Engkau boleh mengutus malaikat-malaikatmu menjagai rumah kami pagi siang malam, menyertai perjalanan kami Bandung, Jakarta dan sebaliknya. Di situ fokusnya tetap Tuhan kan? Tuhan di situ fokusnya. Tuhan yang saya minta menggerakkan malaikat di situ. Jadi jangan sampai salah berdoa. Misalkan, tolong malaikat-malaikat sertai hidupku, jagai rumah tanggaku, usahaku, rumahku, anak-anakku di berbagai kota. Itu udah salah itu. Malaikat tidak pernah jadi Tuhan. Okay. Pengajaran teologis yang berikutnya, Paulus menjelaskan Yesus menjadi manusia. Untuk apa? Supaya dia bisa efektif. Allah itu perlu menjadi manusia dalam wujud Yesus. Supaya dia bisa efektif. Menyelami perasaan, pergumulan, persoalan, penderitaan. Termasuk juga supaya dia bisa efektif. Bagaimana manusia itu menghadapi tarikan godaan dari si iblis dan bahkan juga lingkungan sekitar. Maka untuk itulah Yesus. Allah perlu menjadi Yesus. Yang kedua. Supaya Allah itu bisa produktif. Menolong. Menguatkan. Mengubahkan. Memberkati kita sekalian. Dalam melakukan segala tugas dan pekerjaan kita. Untuk itu Allah itu perlu turun ke dunia ini. Menjadi manusia. Jadi kalau misalkan. Banyak manusia. Pernah mengalami kesulitan dalam masalah makan dan minum. Yesus juga pernah alami kok. Kalau kita pernah mengalami. Dihina, dimaki, dicaci. Yesus sudah lebih dulu mengalami itu, saudara. Maka untuk itu Yesus katakan. Pikul salib. Ikuti teladan aku. Jadi saudara, Yesus itu, Allah kita itu sangat kreatif. Dia bisa berubah berwujud dalam bentuk apapun. Kecuali menjadi simbolis ya. Karena itu kontradiksi dengan sifat-sifatnya. Pasal 3 ayat 4. Penekanan Paulus dalam hal ini adalah Yesus lebih unggul dari Musa. Maka dia kasih contoh. Yesus lebih agung dari Musa artinya. Kalau Musa itu hanya melayani. Hanya beberapa kurun waktu lamanya di dunia ini. Tapi itu pun Musa gagal. Waktu memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tapi Yesus melayani total. Selama di dunia. Sampai nanti juga nanti di surga. Jadi pelayanan Musa. Pelayanan kita hamba-hamba Tuhan. Itu hanya sifatnya jangka pendek. Tapi pelayanan Yesus. Unlimited. Sampai di surga. Itu menunjukkan betapa pelayanan Yesus itu lebih sempurna dibanding pelayanan para nabi, para rasul, termasuk
Maka kita perlu meneladani model pelayanan Yesus. Nah, Paulus juga banyak menyinggung tentang perhentian Allah. Artinya mengingatkan orang percaya jangan mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Nah, coba Paulus singgung lagi nih kitab Perjanjian Lama di Keluaran. Ya. Apa yang menyebabkan Musa gagal sampai tanah perjanjian? Apa yang menjadi sebab penyebab bangsa Israel itu tidak semua masuk tanah perjanjian? Bahkan lebih banyak mereka mati di tengah jalan. Bahkan hanya sebagian besar yang lahir di perjalanan yang selamat masuk sampai tanah perjanjian. Karena ketidaktaatan. Dalam hal ini Paulus menyinggung, menolong, mengingatkan kita. Taat itu penting loh. Engkau memilih taat, berkat dekat denganmu. Engkau memilih tidak taat, jangan harapkan berkat pertolongan Tuhan. Kan itu kira-kira. Di sisi lain, Paulus mengatakan firman itu berkuasa. Karena firman itu adalah isi hati, pikiran, perasaan Tuhan. Dan firman itu powerful, menobatkan, mengubahkan. Maka dia diibaratkan seperti pedang bermata dua. Apa artinya pedang bermata dua? Firman itu memberikan dampak. Bukan hanya satu kali lipat, tapi berkali-kali lipat. Maka waktu kita semakin taat membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu. Saya kira berkat Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini. Maka selalu saya dorong Bapak Ibu, tolong jangan gantikan kuliah kita setiap Sabtu ini, setiap Sabtu seperti ini, sehingga saudara-saudara tidak lagi perlu saat teduh. Tidak boleh. Saat teduh tetap. Saya pun tetap saat teduh Bapak Ibu. Kalau nggak pagi, malam. Kalau nggak pagi, malam. Pagi, kalau nggak, malam. Saya masih lakukan. Walaupun tiap hari mengajar orang, melayani orang. Karena bagi saya butuh penguatan. Saya butuh penghiburan. Saya butuh kuasa dari Tuhan. Ya. Yesus sebagai imam besar juga menjadi penekanan teologis daripada surat Ibrani. Artinya Yesus itu sudah lulus menghadapi yang namanya berbagai pencobaan dari si iblis. Ada 3 kali Yesus dicobai pada waktu dia di ending puasa 40 hari 40 malam. Yesus lulus. Itu memberikan sebuah model dan contoh buat kita. Kalau Yesus saja bisa menang menghadapi pencobaan dari si iblis, maka kita orang percaya. Kita orang sungguh-sungguh beriman kepada dia. Kalau kita menghadapi pencobaan di zaman modern sekarang ini, pasti bisa kita menang menghadapinya. Karena Yesus sudah ada dalam hati dan pikiran kita. Maka kalau orang Kristen selalu kalah menghadapi cobaan, berarti diragukan pertobatannya, kelahir baruannya. Karena orang yang sungguh-sungguh bertobat percaya sama Yesus, harusnya lebih sering dia menang menghadapi cobaan. Karena kuasa Yesus dan Roh Kudus dalam diri kita memampukan menguatkan kita untuk powerful menghadapi cobaan-cobaan itu sendiri. Saya kira itu beberapa hal penting daripada pengajaran teologis dari surat Ibrani. Nah, dan relevansi kitab Ibrani bagi kita. Ada nggak sih hubungan kitab Ibrani ini